Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatollahi wabarakatuh. Dalam rangka Waalaikumsalam kemerdekaan warahmatullahi Indonesia, wabarakatuh. saya masih Waalaikumsalam warahmatullahi warna merah wabarakatuh. ini. Topinya nggak saya pakai topinya. Ini masih suasana masih kemerdekaan, jadi biar tetap hangat suasana kemerdekaan kita. Dan semoga tetap diberi kesehatan, kebaikan dan kemudahan segala urusan kita atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara silakan dimulai Bang Kensi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Oke, terima kasih Bang Haris. Coba di cross check apakah suaranya bisa diterima dengan baik. Bisa. Oh, bisa, siap Pak. Bagus Pak, keras. Clear. Bagus, dari Kediri bagus. Tidak ada gema. Ya, jadi kita mulai aja ya. Selamat malam Power Team Indonesia. Selamat malam. Ya, jadi yang tergabung di Zoom meeting malam ini adalah orang-orang yang sudah join pastinya. Ya, jadi ketika orang yang belum join akan masuk di Zoom meeting ini yang mungkin membingungkan. Karena kita punya sesi materi yang sifatnya berbeda-beda di malam Kamis ini. Nah, jadi sebenarnya materi yang kita sampaikan di awal Zoom itu adalah sebagai materi pembuka aja. Yang terpenting itu adalah sharingnya ya, karena kita ingin tahu seperti apa pemahaman teman-teman dan seperti apa juga yang dihadapin di lapangan pada saat pengembangan. Nah, di sini pastinya tim leader Power Team juga mempunyai strategi masing-masing dan ketika mereka memahami proses, pastinya mereka mempunyai kreativitas ya, mempunyai ide pengembangan. Nah, di sini harapannya bisa sistem silang dan saling berbagi. Kemudian juga bagi teman-teman yang mendapatkan kendala di lapangan, ya, masalah-masalah yang mungkin yang belum ditemukan jawabannya, bisa didiskusikan di Zoom meeting malam ini. Nah, materi malam ini kita akan membahas penekanan apa yang ditransaksikan di proses, ya. Jadi, penekanan untuk pengembangan untuk meyakinkan kita bahwa kita ini bukan bisnis tanpa ada transaksi, tapi sebenarnya kita mempunyai sesuatu yang kita perjualbelikan, seperti itu. Nah, di sini saya akan masuk ke slide yang sudah saya siapkan. Ya, jadi Akademi Power Team, apa yang ditransaksikan di proses. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ke slide berikutnya, sekali lagi kita ingatkan bahwa proses ini adalah sebuah penemuan baru yang ditemukan di tahun 2020 oleh Lado Avtanikov. Nah, jadi kalau dulu di dalam bisnis pemasaran itu ada banyak sistem ya, seperti binari, kemudian matahari, donasi, dan macam-macam. Dan itu semua pastinya ada yang menemukan. Ya, seperti itu. Misalnya contohnya sistem donasi itu ditemukan oleh Maprodi, orang Rusia juga. Nah, jadi itulah perkembangan di dalam sistem jaringan atau bisnis pemasaran. Ya, setiap orang memikirkan ide-idenya untuk melakukan jaringan bisnis yang berskala lebih besar. Nah, di sini matriks sistem ini dibuat, dikonsep, kemudian ditanamkan di dalam teknologi blockchain sehingga sifatnya sangat aman dan pastinya tidak ada di dalam sistem itu emosional ya. Karena begini, di dalam bisnis pemasaran ini biasanya sebenarnya secara kalkulasi sistem terkadang itu memang masuk ya dari sisi ketahanannya. Cuman di sisi lain faktor yang paling berpengaruh di dalam bisnis pemasaran itu adalah emosional ya, emosional manusia. Jadi misalnya contoh ada salah satu development atau owner melakukan bisnis pemasaran dengan kategori real. Ada barang yang ditransaksikan secara kalkulasi itu tidak menimbulkan beban, misalnya seperti itu. Nah, tapi di sisi lain ketika kalkulasi itu masuk karena ada namanya human, ya, karena ada faktor orang, yang tadinya orang itu selalu sibuk membina jaringannya, membuat programnya, maintain sistemnya, mengurus legalitas dan segala macam, dia lakukan terus-menerus karena pada saat itu secara income mungkin dia membutuhkan keuntungan dari bisnis jaringan itu sendiri. Nah, ketika kita kerjakan, kemudian perusahaan atau owner tertentu sudah mendapatkan banyak keuntungan,
dan dia merasa cukup dan targetnya sudah tercapai, ya akhirnya dia berhentikan dengan alasan buat apa lagi, dia maintain, dia membina dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali yang terjadi. Bahkan ada skenario di dalam bisnis pemasaran ini. Ya, jadi ketika bisnis itu di-launch-kan, kemudian income sudah mulai banyak, itu mereka membuat semacam sandiwara atau skenario, ya, gimana caranya supaya sistem itu berhenti dan perusahaan tidak disalahkan. Misalnya dilakukan penggerebekan dan lain-lain. Nah, jadi banyak ya yang tersembunyi di dalam pengembangan bisnis. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang sistemnya terpusat. Nah, kalau di proses ini yang menariknya ya pastinya sistem itu hanya diciptakan oleh pengembang, kemudian setelah diciptakan, dia dimasukkanlah di dalam teknologi, sehingga dia bisa berjalan sendiri dan tidak bisa dipengaruhi oleh faktor human error itu tadi. Seperti itu. Nah, di sini saya akan masuk ke slide berikutnya. Apa yang ditransaksikan di proses, ya. Di proses sebenarnya kita melakukan transaksi jual beli alat, ya, atau platform bisnis yang disebut dengan slot. Nah, slot-slot itu sendiri dia mempunyai 4 program yang diciptakan. Ya, pertama X3 dengan harga slot satunya 5 BUSD, proses X4 dengan harga satu slotnya diawalin dengan 5 BUSD, program Triple X diawalin dengan 8 BUSD untuk slot satunya, kemudian program Gold, ya, program X Gold yang mana diawalin dengan 10 BUSD. Nah, program-program ini adalah sebuah sistem yang mana sistem itu dibuat, kemudian didevelop ke dalam teknologi blockchain. Nah, ketika sudah didevelop di dalam teknologi blockchain, artinya dia berupa alat atau program yang bisa berjalan sendiri dan itu adalah milik publik, ya, bukan lagi milik yang menciptakannya. Karena semua orang bebas melakukan jual beli sistem slot itu sendiri. Nah, di X3 itu sendiri, kita akan mendapatkan potensi penjualan langsung. Artinya ketika kita berhasil menjual X3, pastinya kita mendapatkan potensi penjualan langsung itu 100%. Ya, tanpa ada hasil dari penjualan itu diberikan kepada siapapun atau yang sifatnya pengumpulan dana. Nah, ketika kita membeli slot di X3 itu apa yang kita dapat? Kita mendapatkan 3 slot kosong, yang 3-nya itu bisa kita jual kembali secara sistem matriknya atau secara sistem matrik yang berteknologi blockchain. Nah, di dalam slot-slot yang 3 slot itu tadi, itu apa sebenarnya di dalamnya? Di dalamnya itu adalah program algoritma smart contract yang sudah diprogram, itulah namanya matrik. Kemudian di X4 itu ketika kita membeli program slot X4, kita juga sebenarnya melakukan transaksi jual beli program. Nah, cuman perbedaannya ada 6 space kosong yang kita dapat ketika kita membeli program X4. 6 space kosong itu ada 2 yang mempunyai beda program atau algoritmanya, yang mana ketika kita berhasil menjualnya, yang paling atas itu kita belum dapat. Artinya hasil dari penjualan itu akan diberikan ke orang lain. Ke siapa? Itu ke upline-nya yang atas. Nah, upline-nya siapa? Upline-nya itu juga tidak bisa kita tentukan. Artinya bukan berarti kita selaku upline-nya, kita akan mendapatkan keuntungan dari downline-nya untuk X4. Nah, seperti itu pemahamannya. Kemudian untuk proses Triple X, kita sebenarnya juga membeli alat, ya, yang mana alat itu sendiri, matriks sistem itu sendiri mempunyai program yang berbeda dari program sebelumnya, ya. Jadi kalau di X3, X4, setiap hasil penjualan itu kita akan mendapatkan potensi itu 100% untuk X3-nya. Kemudian X4-nya 100%, tapi dibagi. Ada yang dapat ke kita, ada dikasihkan ke orang lain. Kemudian untuk Triple X ini kita mempunyai 14 space kosong ketika kita membeli alat tersebut. Ketika kita berhasil menjual slot yang ada di Triple X itu sendiri, itu ada yang dapatnya ke kita, ada juga yang dapatnya ke orang lain. Seperti itu.
Nah, di program paling atas kita tidak dapat sama sekali ketika kita berhasil menjual slot itu. Kemudian di level 2-nya ada pembagian, ya artinya income-nya itu tidak 100% dari penjualan, tapi dari 100% itu akan dibagikan lagi 30% untuk orang lain, kemudian 70%-nya untuk orang lain lagi, seperti itu. Nah, jadi tergantung dari posisi algoritma programnya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian proses X goal juga dia mempunyai kriteria hampir sama dengan triple X. Ya, jadi cuman jangkauan atau titik programnya atau pembagiannya itu lebih besar lagi. Artinya hasil dari penjualan kita di X goal itu akan dibagikan lebih banyak orang lagi dibandingkan dengan triple X. Nah, perlu diketahui program-program ini dibuat itu secara bertahap. Ya, seperti itu. Pertama, mereka membuat program X3, X4 dengan satu smart contract. Kemudian triple X juga mereka buat itu terpisah dengan smart contract yang baru. Ya, artinya mempunyai 2 smart contract. Untuk X Gold juga ke depannya dia mempunyai smart contract yang baru, artinya tidak digabung. Seperti itu, artinya terpisah secara smart kontraknya. Oke. Nah, di sini bagaimana cara kerjanya? Ya, seperti ini. Nah, jadi ketika kita membeli slot, kita mendapatkan 3 space kosong, berhasil kita menjual slot yang 1 dan 2 kita dapat 100%. Ya, kemudian yang slot 3 itu kita juga dapat 100% sebenarnya. Tapi karena sistem di dalam algoritma program itu sendiri memerintahkan agar kita membeli slot lagi, ya. Ketika kita membeli pertama dapat 3 space kosong, setelah kita jual yang 3 slot kosong itu, pastinya kita disuruh membeli lagi. Tapi secara sistem kita tidak mengeluarkan dana lagi. Seperti itu. Membelinya kepada siapa? Ini adalah sistem penjualan langsung. Kita tetap berhubungan dengan upline kita. Ya, jadi kalau seandainya di X3 ini itu slotnya itu kita akan membeli berulang, ya. Jadi dapat 3 kita jual, kemudian nanti setelah 3 terjual kita akan membeli lagi ke upline kita. Upline yang mana yang mengajak kita. Inilah penjualan langsung di X3. Seperti itu. Nah, contoh matriknya seperti ini. Jadi ketika akun 212 ini dia berhasil menjual slotnya kepada A, B, dan C. Nah, A, B, dan C ini dia mempunyai slotnya masing-masing juga. Dia mendapatkan jatah 3 space kosong untuk dijual kembali. Ya, A, B, C itu masing-masing mempunyai 3 space kosong. Nah, jadi ini tetap berhubungan antara A dengan 211 ini, itu tetap berhubungan. Ketika si A ini, ya, si A yang posisinya ada di matriknya 211 di posisi paling kiri, si A ini dia akan menghabiskan 3 slot ini. Ya, 3 slot kosong ini akan dihabiskan, akan dijual, ya. Kemudian nanti setelah dia berhasil menjual ketiganya, pastinya secara sistem dia akan berhubungan lagi untuk membeli slot ulang untuk mendapatkan 3 space kosong lagi. Begitu juga si B itu tetap akan berhubungan dan si C juga akan tetap berhubungan. Nah, bagaimana dengan 212 ini? 212 ini mempunyai tugas yang sama, mempunyai jatah yang sama. Dia juga mempunyai 3 space kosong. Artinya ketika dia berhasil menjual ABC kepada ABC ini, dia tetap akan membeli juga kepada ID 86. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya ID 86 ini pas posisinya misalnya di program C yang di sini? Ya, dia akan membeli juga ke atas. Artinya tetap akan ada terhubung nantinya. Cuman secara berlahan matrik dari bawah, dari kedalaman akan mendorong. Nah, salah satu contohnya ya misalnya si C yang mendapatkan berhasil menjual 3 slot kosongnya ini berhasil dijual. Kemudian otomatis dia akan membeli lagi kepada 211. Kemudian pas kebetulan 211 juga mempunyai slot yang terakhir. Artinya dari sini dia akan membeli ke sini karena di sini udah kosong juga, udah terisi juga duanya. Dia akan membeli lagi ke sini dan begitu juga kasusnya yang ada di 86 ini. Kalau seandainya ID-nya 86 seperti ini juga bentuknya, dia akan membeli lagi ke atas. Seperti itu. Oke.
Nah, di sini bagaimana cara kerja matriks X4? X4 ini dia mempunyai 6 space kosong atau 6 slot kosong yang harus kita jual lagi. Ya, masing-masing orang mempunyai itu. Nah, jadi 1 dan 2 ini ketika kita berhasil menjual ini, artinya kita tidak mendapatkan hasil dari penjualan itu. Ya, hasil dari penjualan ini diberikan kepada orang lain. Seperti itu. Kemudian kita berhasil menjual program slot yang 3, 4, 5 ini yang mempunyai logik algoritmanya yang mana ketika kita jual sistem akan mengirimkan ke kita 100%, totalnya 300%. Nah, kemudian bagaimana dengan program nomor 6? Ini adalah program terakhir. Itu adalah slot terakhir yang harus kita jual. Ketika kita berhasil menjual slot yang terakhir ini, yang nomor 6 ini, artinya tugas kita 6 slot kosong ini selesai terjual. Pastinya kita membutuhkan 6 slot kosong kembali. Kita akan membeli, ya. Nah, kita akan membeli lagi 6 slot kosong untuk dijual kembali. Membelinya kepada siapa? Nah, inilah yang ditentukan oleh sistem yang namanya sistem silang. Jadi tidak mungkin atau tidak ditentukan juga ke siapa kita membeli. Bisa aja misalnya upline-nya si A, tapi kita membeli kepada si C, tergantung dari logik algoritma yang di atasnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kasus limpahan yang terjadi? Kalau seandainya posisi matriknya ada seperti ini, kemudian posisi kita ada di sini, kemudian nanti kita merekrut sebanyak 3 orang, ya, misalnya 1, 2, 3 ini, atau kita berhasil menjual kepada 3 orang ini, mulai dari 1, 2, dan 3. Nah, semuanya itu hasil dari penjualan dari sini. Nah, dengan sendirinya limpahan itu akan didapat oleh ID 1, yang mana slot yang dijual itu adalah program yang 3. Artinya si 1 ini itu akan mendapatkan limpahan program 3 ini. Nah, dengan sendirinya program 3 ini dia wajib juga menjual 6 space kosongnya. Ketika dia menjual di pertamanya, otomatis dia mendapatkan limpahan. Seperti itu logiknya yang ada di program X4. Nah, di sini kita lihat ketika kita membeli slot, pastinya kita akan mendapatkan matriks seperti ini. Ya, anggaplah kita menjual slot itu kepada si A, ke B, kemudian si C. Ya. Nah, A, B, C ini mempunyai hak yang sama juga untuk menjual 6 space kosongnya. B juga seperti itu. Nah, jadi terhubungnya di mana? Terhubungnya di sini. Kalau seandainya kita menjual kepada si A, slot itu, kemudian si A ini otomatis dia mempunyai 6 space kosong juga atau 6 slot kosong juga yang mana dia akan jual. Nah, ketika dia berhasil menjual slot di bawahnya, tapi slot yang di bawahnya itu sebenarnya ada di dalam matriknya ID 211. Nah, dengan sendirinya, yang di bagian sini, itu bisa kita jual sendiri, ya, ID 211 itu bisa menjualnya ketika ini kosong, atau si A ini bisa juga menjual yang di sini, seperti itu. Hasil dari penjualan ini, pastinya, karena di posisi A itu adalah di level 2-nya, dengan sendirinya dia akan naik ke sini. Nah, sistemnya akan seperti itu, ya, akan silang seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya A dan B ini kemudian secara penjualan si A ini lebih cepat, ya, lebih cepat menjual 6 space kosong atau 6 slot kosong ini. Nah, dengan sendirinya pastinya dia akan mengalami re-entry atau reinvest. Nah, dia akan membeli juga kepada atasnya. Atasnya ke siapa? Ya, 575 ini. Nah, atasnya nanti tetap membeli ke sini. Kemudian kalau seandainya ID yang 599 ini, dia juga mempunyai slot seperti ini. Ketika dia berhasil melewati satu siklus, dia membutuhkan slot ulang, pastinya dia akan membeli kembali ke sini, misalnya seperti itu. Logiknya seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara kerja matrik triple X? Triple X ini secara konsep sistem yang ada di dalamnya itu hampir sama. Cuma yang membedakan kalau di X4, dia bulat dalam kategori 100%. Tidak ada pembagian lagi. Karena programnya itu terdiri dari 6 space kosong. Nah, kalau di sini lebih luas lagi pembagiannya. Jadi ketika kita
join di proses triple X ini, kita akan mendapatkan matriks seperti ini. Ada 14 space kosong. Ya, ini semua akan kita jual. Nah, artinya di dalam matriks ini 6 space kosong ini sebenarnya bukan tugas kita aja menjualnya. Ya, ada tugas orang juga, orang yang di atas kita. Ya, kalau seandainya di bawah kita udah terjual ke yang satu juga ini bertugas menjual slot yang ada di matriks kita. Nah, disinilah sistem gotong royongnya atau sistem silangnya. Ya, jadi disinilah sifat adilnya. Kenapa orang yang bekerja sungguh-sungguh di proses hasilnya lebih banyak? Ya, kenapa kalau seandainya kita pasif, kita tetap mendapatkan limpahan, tetap mendapatkan BUSD, tapi lebih sedikit. Ya, seperti ini matriknya. Jadi, kalaupun seandainya kita pasif, kemudian nanti slot yang ada di dalam kita ini, itu ada potensi orang lain yang menjualnya. Dan kita tetap mendapatkan pembagian sesuai dengan algoritmanya. Ya, kalau di 3, 4, 5 ini kita mendapatkan 30%, kalau di baris terakhir ini kita mendapatkan 70%. Nah, di sini bagaimana cara kerja matrik triple X? Kalau kita lihat, satu matriknya bentuknya seperti ini, dan kebetulan ini udah terjual di beberapa matrik. Perlu diketahui matrik yang 14 slot ini, 14 slot kosong ini, matriknya punya 211 ini bukan si 211 yang menjualnya semua, tapi ada orang lain juga. Ya, ada yang 71412 dia menjual 1251 misalnya, otomatis dengan sendirinya si ini akan membantu menjual matrik dari ID 211. Nah, begitu juga 211 kalau seandainya dia menjual di posisi matrik ini, ya, dia akan mendapatkan 70% dari hasil penjualan kalau di posisi sini. Nah, sisanya kemana dia akan berikan? Sisanya dia akan berikan ke sini 30%. Kemudian yang 1251 ini mendapatkan apa? Mendapatkan potensi. Potensi dari mana? Karena ketika timnya ada di bawah ini, otomatis ini juga akan membantu penjualan matrik 1251. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ID 71412 ini juga mempunyai matrik yang sama. Ya, jadi mempunyai matrik yang sama, dia mempunyai 14 space kosong untuk dijual juga. Begitu juga 71407 mempunyai 14 slot kosong untuk dijual kembali. Nah, kemudian di ID 1251 dia juga mempunyai slot yang ada 14 untuk dijual kembali. Dari hasil penjualan 1251 ini, ya, perhatikan dia berhasil misalnya menjual di level berikutnya atau di sininya. Nah, dengan sendirinya hasil dari penjualannya ini dia belum mendapatkan apa-apa. Tapi dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan potensi. Karena ID yang ada di sini itu adalah mempunyai hak juga untuk menjual matrik yang ada di area sini. Artinya masuk dalam produknya dia. Nah, ini adalah sistem gotong royong, artinya sistem yang terhubung yang mana sifatnya saling membantu di dalam sistem matrik yang ada di triple X yang jangkauannya lebih luas. Nah, jadi untuk kedepannya itu ada lagi penambahan program namanya matrik X-Gold. Nah, matrik X-Gold ini adalah suatu slot atau alat yang alat tersebut dijual sama-sama dengan mempunyai presentasi yang lebih kecil lagi, tapi pembagiannya lebih rata lagi atau lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, di sini posisi kita mendapatkan 30 space kosong. Kalau seandainya kita berhasil menjual slot yang area sini aja, itu kita hanya mendapatkan 30% dari hasil penjualan. Nah, sisanya kemana? Nah, sisanya itu akan diberikan kepada ini. Ya, dia akan mendapatkan 20%. Kemudian 50%-nya ke atas, seperti itu. Nah, inilah sistem silang yang ada di proses X-Gold. Itu radiusnya lebih lebar lagi. Nah, makanya inilah yang disebut dengan jaring. Ya, artinya ketika kita membeli slot itu, selain kita mendapatkan alat untuk berbisnis, kita juga mempunyai jaring yang sebenarnya jaring itu sebenarnya hak kita itu yang 30 space kosong itu ada kemungkinan dijual sama orang lain. Sehingga hak kita itu sesuai dengan algoritmanya yang ditanamkan di dalam titik-titik ini. Dengan sendirinya ketika orang lain yang menjual, kita tetap akan mendapatkan pembagian.
Ya, kalau di level 2-nya kita dapat 20%, level 3-nya 30%, dan level 4-nya 50%. Seperti itu. Nah, bagaimana bonus platform proses? Dari mana bonus platform proses ini? Jadi bonus BUSD yang didapat itu dari penjualan program yang disebut dengan slot itu. Ya, diantaranya misalnya direct, artinya kita menjual langsung tadi, hasil penjualan kita langsung untuk orang yang bergabung, yang mana orang misalnya membutuhkan alat ini untuk berbisnis seperti itu. Atau orang itu membutuhkan slot ini untuk menjaring BUSD karena dia mempunyai potensi didapat ketika ada orang lain menjual dari slot yang dia beli, hak yang harusnya dia jual. Kemudian overflow from up, yaitu ketika ada member di struktur yang atas, kita itu melakukan pembelian slot ulang. Jadi orang atas itu melakukan pembelian slot itu nggak selalu membelinya kepada upline-nya. Artinya disitulah yang namanya ada sistem randomnya, atau artinya ada kemungkinan orang yang duluan join itu dia akan membeli slot ulang itu ke kita. Sistem yang mengatur itu. Nah, itu yang nggak bisa kita simulasikan. Seperti itu. Kemudian bottom overflow, yaitu ketika ada member di struktur bawah kita melakukan pembelian slot ulang. Nah, itu jelas kalau seandainya kita berhasil menjual slot kepada si A, kemudian si A pastinya mempunyai hak yang sama untuk menjual slot itu kembali. Tapi pas kebetulan dia lebih cepat penjualannya. Jadi 3 slot kosong berhasil dia jual sehingga dia membeli kembali ke kita. Nah, jadi dari situ income-nya, BUSD yang kita dapat. Kemudian take over, yaitu member di struktur bawah kita yang melakukan pembelian slot ulang yang lebih besar dari upline-nya. Jadi misalnya ada downline di dalam struktur kita itu, downline-nya itu di kedalaman tertentu, downline-nya itu ingin membeli slot yang besar, tapi upline-nya itu belum tersedia slot itu, atau alat yang lebih besar itu belum tersedia. Sehingga dengan sendirinya sistem akan mengarahkan pembelian itu ke atas, artinya mencari upline yang sudah mempunyai slot yang dibutuhkan. Nah, jadi seperti itu artinya makanya ketika kita mempunyai banyak slot, karena kita tidak tahu kemampuan orang di bawah, ada mungkin pada saat dia join, dia mungkin join kepada orang yang nggak mampu membeli slot 5. Tapi sisi lain downline-nya itu membutuhkan slot 5, sehingga sistem akan mencari kepada siapa dia harus membeli. Pastinya dia akan mencari ke atas. Nah, dari situ pendapatannya. Nah, jadi di sini saya akan masuk sedikit ke matriks sistem atau ke akunnya. Di sini saya akan melihat detailnya seperti ini. Nah, jadi ini akun 211, itu income-nya itu 9.852. Ya, ini estimasinya sekitar 180 juta kalau dikalikan kurs IDR. Dan ini baru berumur 2,5 bulan. Ini salah satu pembuktian bahwa siapapun bisa melakukan percepatan atau perubahan untuk mendapatkan income. Nah, 140 juta ini, kalau seandainya kita kalkulasikan dengan gaji atau UMK lah anggaplah, atau di bidang tertentu lah anggaplah, misalnya paling kencang kalau di Batam lah ya, gaji seorang engineer itu paling sekitar di angka 9 atau 10 juta. Nah, artinya diproses dalam waktu 2,5 bulan aja itu melebihi dari itu. Nah, ketika kita kerjakan, bahkan pengerjaannya tidak seperti kita melakukan pekerjaan pada umumnya. Artinya kalau pada umumnya kita harus disiplin banget, harus masuk jam 8 tepat, pulang jam 4 misalnya, atau mungkin kita harus mengeluarkan keringat, itu enggak juga. Nah, jadi sistem inilah yang mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan atau bisnis karena memang sudah disediakan alatnya. Nah, alat-alat program misalnya di X3 ini. X3 ini bentuknya seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita mempunyai 12 ya, yang ditawarkan itu ada 12 alat berupa slot, yang mana setiap slot-slot ini mempunyai nilai yang berbeda-beda. Semakin besar, artinya semakin besar juga potensi yang
kita dapatkan. Semakin besar slot yang kita beli, artinya kita juga wajib menjual kembali slot yang besar ini. Artinya semakin sulit kita akan menjual slot yang lebih besar. Seperti itu. Nah, kemudian di X4 juga di sini ada 12 alat yang mana di dalamnya itu masing-masing mempunyai nilai tersendiri. Dan setiap alatnya ini, slotnya ini mempunyai 6 space kosong. Semakin besar slotnya, semakin berat juga kita menjualnya, karena secara kalkulasi nilainya lebih besar. Tapi kalau seandainya kita berhasil menjualnya, artinya potensinya lebih besar dari hasil penjualan itu. Karena perbedaannya pastinya beda. Nilainya kalau dapat limpahan di slot 5, hanya dapat 5 BUSD. Tapi kalau seandainya dapat limpahan atau berhasil menjual slot 7, kita akan mendapatkan 320 BUSD. Kemudian di program Triple X juga ada 12. Kemudian harganya lebih mahal karena logik algoritmanya lebih rumit. Bahkan dia mempunyai smart contract sendiri. Karena pembagiannya ada pembagian persentase juga. Bukan dari pembagian hak. Kalau yang ini tadi pembagian hak, karena dia 100%. Kalau ini udah pembagian persentase dari hasil penjualan. Sehingga slotnya lebih mahal, ya dimulai dari 8. Nah, kemudian hasilnya pasti beda ketika kita mendapatkan berhasil menjual slot 5, ya pastinya pembagiannya lebih besar. Seperti itu. Nah, di dalam sini sebenarnya bisa kita lihat. Ya, salah satu contohnya kita klik di Triple X slot 1. Nah, di slot 1 ini kita mempunyai 14 space kosong yang mana harus kita jual, ya, yang mana harus kita jual kembali atau orang lain yang menjualnya. Nah, di sini bisa kita lihat 14 space kosong ini itu bukan 211 aja yang menjual, tapi di sini dijual secara bersama-sama. Artinya semua yang terlibat di sini dia mempunyai strategi masing-masing gimana caranya dia bercerita tentang proses ini, apa kelebihannya dan menariknya apa, seperti itu. Nah, jadi 71412 juga dia akan berusaha menjual yang di bawahnya. Ya, ketika ini udah terisi pastinya dia akan menjual yang ini. Nah, hasil dari 71412 ini ketika dia berhasil menjual sini, artinya dia hanya mendapatkan pembagian dari hasil penjualannya sebesar 30%. Nah, sisanya akan diberikan ke atasnya 70%-nya. Nah, begitu juga kalau seandainya yang 211 ini berhasil menjual posisi sini, dengan sendirinya dia dari hasil penjualan itu akan mendapatkan 70%, 30%-nya akan diberikan ke sini. Nah, kemudian yang ini dapat apa? Yang ini mendapatkan potensi, artinya dia mendapatkan tim dan masuk ke dalam matriknya untuk sama-sama menjual yang di jalur sininya. Nah, sistemnya seperti itu. Nah, jadi di sini semuanya itu terhubung. Jadi ketika kita klik, misalnya 480 ini, kita klik, dia mempunyai matrik sendiri juga. Nah, matriknya sendiri, dia mempunyai 14 space kosong, yang mana dia ada di level, kita akan cek ulang. Ya, jadi ya kita akan klik slot satunya, kemudian kita akan lihat ID misalnya 480. Ya, 480 ini dia ada di levelnya, ya, ada di levelnya 2 dari ID 211. Nah, ketika dia berhasil menjual level ini, level 2-nya, dia belum dapat apa-apa, bahkan hasil penjualannya ini akan diberikan kepada si 211, ya, akan dibelikan kepada 211 dan akan diberikan juga kepada ini 71412. Ketika kita klik ini, dia mempunyai matrik. Nah, batas matrik ID 211 ini sampai sini aja haknya. Sampai 17628. Nah, jadi sisanya di bawah sini, dia 211 sudah tidak mempunyai hak lagi dari hasil penjualan 480. Nah, jadi seperti itu pemahamannya, karena di proses ini sebenarnya yang kita transaksikan itu adalah program smart contract, yang mana di dalam program smart contract itu sebenarnya adalah sebuah logik perintah sistem
yang memang perintah sistem logiknya itu tidak bisa dihentikan lagi. Jadi dia sudah mempunyai fungsi tersendiri dan dia statusnya adalah alat. Nah, dengan adanya program slot-slot ini, makanya kita mempunyai sebuah alat untuk berbisnis. Ketika orang diproses belum join di sini, dia nggak mempunyai hak untuk menjual slot-slot ini. Ya, misalnya ada orang ingin menjual slot ini, ya dia harus gabung dulu. Dia harus bergabung dulu di dalam sistem jaringannya. Baru dia bisa mempunyai hak untuk menjual slot-slot yang udah diprogramkan, yang mana setiap orang itu pastinya mempunyai tugasnya masing-masing, dan nanti ke depannya kita mempunyai strategi masing-masing gimana caranya penjualannya. Nah, ada juga yang melakukan dengan cara promo. Supaya apa? Supaya orang bertanya. Tujuannya itu dulu. Karena ketika kita berbisnis dengan cara yang lama, itu gimana? Kita merekrut, mengajak orang, menawarkan, ya seperti itu. Tapi kalau di sistemnya seperti itu, terkadang kita tidak menemukan marketnya. Nah, jadi ketika kita mengajak orang berharap si A join misalnya, belum tentu dia mau join. Tapi kalau seandainya dengan sistem promo, dengan bercerita, menunjukkan kelebihan yang ada di proses, orang tertarik, orang bertanya, itu ketika orang bertanya itu dia udah masuk dalam 30% persentasenya ada niatnya ingin bergabung. Dibandingkan kalau seandainya kita menawarkan dalam kategori merekrut atau mencari orang bahasanya, seperti itu. Nah, jadi tujuan dari promo teman-teman lakukan itu tujuannya untuk memilah market sebenarnya. Karena ketika orang tertarik, biasanya orang akan ngerespon. Nah, potensinya lebih besar atau istilahnya orang itu ingin membeli slot. Nah, jadi seperti itu materi malam ini. Cukup sederhana, simpel, tapi saya rasa ini membantu untuk gampang dipahami. Karena apapun bisnisnya, ya pastinya kita harus mempunyai suatu hal yang bisa kita perjualbelikan. Ya, karena di sini yang kita transaksikan adalah slotnya, alatnya. Alatnya itu untuk apa? Untuk berbisnis, yang mana alat itu terhubung ke semua orang seluruh dunia. Kemudian alat itu sendiri berfungsi untuk menjaring BUSD yang ada di dalam sistem komunitas proses. Jadi kalau BUSD yang ada beredar di tempat lain itu nggak akan terjaring. Karena BUSD itu terjadi di dalam sistem itu karena adanya transaksi jual beli. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu aja pemahamannya, dan saya rasa cukup, dan terima kasih, dan saya kembalikan ke Bang Haris seperti itu. Oke, matur nuwun Bang Kensi atas informasi soal pembahasan detail X3, X4, Triple X, dan X Gold. Dari penjelasan tadi saya boleh ringkas sebagai kata kuncinya, untuk matrik X4, Triple X, dan X Gold itu kita menggunakan kaidah gotong royong. Setiap ID mempunyai kerajaannya masing-masing. Setiap ID mempunyai jaringnya masing-masing, tetapi sesama ID itu mempunyai koneksi antara atas dan bawahnya yang selalu terhubung. Tetapi setiap ID pasti mempunyai titik-titik matriknya masing-masing. Karena setiap ID... Maaf Pak, suaranya pelan Pak. Perasaan lu kenceng banget ya suaraku ya. Aduh. Perhatikan. Masih pelan suaranya? Oke, bagus. Perasaan sudah mau keluar tenggorokanku. Ulangi ya. Setiap ID mempunyai kerajaan matriknya masing-masing, tetapi setiap ID tidak ada yang berdiri sendiri, terhubung antara upline dan downline. Karena setiap slot atau setiap jenis metrik itu dibatasi oleh jumlah level. Kalau di X3 1 level, di slot X4 itu 2 level, di Triple X 3 level, di X Gold 4 level. Jadi setiap ID di masing-masing slot
di masing-masing metrik hanya mempunyai level tadi. Ketika sudah keluar dari level itu sudah bukan kerajaan Anda, tetapi kerajaan dari mitra yang lain. Tetapi saling terkait. Oleh karena itu, ketika kita membangun metrik X4, triple X, atau X Gold, sebetulnya Anda tidak membangun sendiri metrik itu, tetapi bersama-sama dengan mitra lain. Karena setiap titik itu mewakili ID. Setiap ID mewakili trust wallet. Setiap trust wallet mewakili orang yang mempunyai trust wallet tersebut. Ya, kita anggap saja satu orang, Bang Risna, Pak Abu, Pak Thohir, itu satu nama mempunyai satu ID. Anggap saja itu dulu. Nah, ketika Pak Thohir mengclosing atau mendapatkan mitra di bawahnya Pak Thohir, secara tidak langsung, misalkan Pak Thohir itu ada di bawahnya Pak Abu, matriknya Pak Abu juga dibangun oleh Pak Thohir tadi. Ya, padahal Pak Abu mungkin tidak kenal dengan Pak Thohir, apalagi kenal dengan mitranya. Dan itu berlaku oleh siapapun. Khusus di matrik X4, khusus di matrik triple X, dan khusus di matrik X Gold. Setiap titik yang menyusun matrik Anda itu tidak hanya Anda sendiri yang mengclosingkan, tetapi dibantu oleh ID-ID tersebut. Karena ID tersebut juga ingin mendapatkan hasil. Jadi kaidah gotong royong, saling membantu, saling mengisi, itu sangat kuat. Jadi kalau orang bicara saya mau main sendiri, itu tidak mungkin. Saya mau main solo, tidak mungkin. Karena ketika dia main sendiri, secara tidak dia sadari, matrik di X4, matrik di X triple X, atau matrik di X itu akan diisi oleh orang lain. Atau orang bilang saya pengen main sendiri atau main solo, itu adalah orang egois. Dia hanya ingin numpang rezeki. Tidak mau mencari orang, tapi dia hanya mengharapkan pemberian dari mitra lain. Orang kalau berpikir aku main sendiri, saya mau ngajak orang, itu adalah orang egois. Dia tidak mau berbagi. Dia hanya maunya minta, tapi tidak mau memberi. Ini yang selalu kami ulang-ulang terus, bagaimana bahwa mitra di dalam Forsas ini adalah tidak ada yang bisa sendiri. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kalau Anda tidak mempunyai mitra, tidak akan mendapatkan hasil. Hasilnya dari mana? Apakah dengan Anda membeli slot, terus dapat hasil? Tidak, karena yang Anda dapatkan dari jaringan atau bonus di wallet Anda itu karena adanya titik-titik ID yang masuk di dalam matrik Anda. X3, X4, X triple X, dan X Gold. Kalau Anda sendiri di jaringan Anda tidak mendapatkan apapun. Oleh karena itu, jangan berpikir oleh diri kita, saya pengen main sendiri, saya tidak mau berbagi, saya hanya mau nunggu, saya hanya mendapat limpahan, jangan. Itu seperti hilang fokus saya. Itu seperti Anda mempunyai mental pengemis. Anda hanya maunya minta tapi tidak mau memberi. Apakah Anda mau dikatakan mental pengemis? Ketika Anda menjalankan Forsas, Anda harus mempunyai mental pengusaha. Mental pengusaha adalah memberi. Itu yang penting. Ya. Dari penjelasan Bang Kensi, ini saya pertegas lagi, saya pastikan lagi bahwa pemahaman Bapak Ibu sekalian ikut di Forsas ini adalah bukan investasi. Saya keluarkan bus, saya beli slot, duduk manis, nunggu pemberian orang lain. Itu adalah mental pengemis. Tapi bagaimana kalau diganti, saya ikut bisnis ini, saya membeli smart kontrak ini, saya membeli program ini untuk mendapatkan hasil, sehingga saya akan ajak kawan-kawan saya yang sama-sama membangun bisnis ini. Itu adalah mental pengusaha. Setuju atau setuju? Setuju.
Setuju apa? Siapa yang nggak setuju? Angkat jari kalau nggak setuju. Langsung live di grup ini. Setuju, Bos. Setuju, Pak. Saya ingin melakukan shock terapi. Artinya ketika Anda memang sudah tidak serius dan mau merasa forsas ini sulit, mendingan dari sekarang Anda jangan buang-buang waktu untuk segera berhenti jalankan forsas. Tetapi kalau sudah di pikiran kita, saya ingin merubah hidup saya ingin membantu teman-teman saya ingin mendapatkan perbaikan finansial saya, bekerja di forsas tidak seperti orang-orang di luar sana atau mungkin yang sekarang sedang saya lakukan, berangkat pagi jam 6, pulang jam 6, pakai baju kantor, harus rapi, ya harus sidik jari. Tapi bekerja di forsas adalah bekerja sesuai dengan kemampuan kita semua. Saya mampunya di rumah, saya mampunya hanya broadcast, saya mampunya hanya medsos, saya mampunya cuma WA, boleh. Jadi tidak diwajibkan kita melakukan suatu cara dengan harus ketemu, harus ngopi, harus neraktir, tidak. Karena leader-leader di sini sudah membantu kita menyiapkan materinya. Bang Kensi tidak henti-hentinya memberikan video dari YouTube, kemudian sekarang ada leader baru Bang Risna yang juga demikian, kemudian ada beberapa mitra yang sharing foto, tulisan, motivasi. Anda tidak perlu ngarang kok. Pelajaran ngarang itu pelajaran sulit, saya juga nggak bisa ngarang. Tapi kalau pelajarannya copy dan paste, saya pikir semua orang bisa deh. Kalau nggak bisa nggak usah pakai WA deh. Kan itu aja. Salin dan paste. Oke? Kalau tidak punya Facebook, buat Facebook. Kalau tidak punya grup WA, ikut di grup WA. Anda mempunyai handphone, tidak untuk gaya-gayaan, tapi bagaimana handphone kita bisa menghasilkan yang bermanfaat, tidak menjadi tempat untuk gosip, tidak menyebarkan hoax, tidak menyebarkan isu, tetapi memberikan manfaat positif buat teman-teman kita di handphone kita. Itu sekarang kita sudah mulai rubah. Ya. Kalau yang tidak mau menyimak grup, monggo. Kalau sudah kelihatan grup ramai langsung di clear chat, monggo. Anda akan ketinggalan. Tapi kalau teman-teman di sini mau telaten, dibintangin, dikirimkan ke WA-nya sendiri, siapa tahu ini bagus, ini videonya bagus, ini linknya bagus, ini PDF-nya bagus. Suatu ketika dibutuhkan dicari sendiri di share. Itu adalah Anda pandai mengambil sari-sari dari ilmunya forsas. Jadi kalau punya grup jangan sampai 100 nggak dibaca, habis itu nggak tahu clear chat lah, hilang dong ilmunya kan gitu. Ya, sambil saya ngoceh seperti ini, kalau mau ada yang pertanyaan, saya persilakan. Monggo, open mic saja. Tanya Pak Agus. Ya, silakan Pak Masur. Silakan. Ada yang mau tanya? Gak usah malu, gak usah ragu. Kalau pengen curhat saja. Kali-kali curhatnya sama kita kalau soal forsas, kalau curhatnya masalah hal lain mungkin dengan istri atau suaminya masing-masing aja. Kalau di sini mau curhatnya masalah forsas saja.